kayaknya menarik untuk kita lihat apa saja yang menjadi latar belakang pilihan investor ya. Kalau kita lihat dari sisi global atau Asia saja tuh justru malah hari ini banyak yang merah gitu ya. Dan rata-rata merah, Hang Seng, kemudian juga Shanghai Composite, semuanya merah. Tetapi ini tidak terjadi di market kita karena ternyata hijau begitu ya. Seluruh Dan sektor. seluruh sektor juga hijau begitu ya. Apa sih yang menarik perhatian pasar nih, Sa? Iya, sebetulnya kalau kita lihat secara sentimen, tidak ada sentimen yang berarti ya yang mendorong penguatan IHSG pada hari ini. Tapi memang tampaknya penguatan sejumlah saham, utamanya tadi saham-saham di sektor energi ini mendorong penguatan IHSG pada hari ini. Kalau kita lihat secara sentimen global, Maria, di mana Institute for Supply Management (ISM) merilis PMI manufaktur Amerika Serikat pada Juni yang ternyata turun menjadi 46 dari bulan sebelumnya sebesar 46,9 atau ini terendah ya sejak Mei 2020. Pelemahan manufaktur Amerika Serikat ini dapat menggambarkan bahwa kayaknya ada indikasi perekonomian Amerika Serikat ya ini akan menghadapi resesi. Ya. Hal ini pun bisa menjadi tanda bahwa inflasi mulai terkendali sehingga akan ada potensi kalau Amerika Serikat akan menurunkan suku bunga acuannya. Tapi data lain menunjukkan bahwa non-farm payroll atau gaji non-pertanian menunjukkan adanya peningkatan. Data ini dapat menjadi acuan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang akan berdampak pada inflasi. Nah, data ini cukup mengkhawatirkan pelaku pasar ya, akan ada potensi The Fed bisa kembali mengerek suku bunga acuannya. Tapi kita lihat fokus pasar saat ini memang tertuju pada risalah rapat FOMC pada bulan Juni yang akan digelar besok nih pada Kamis untuk mencari petunjuk lebih lanjut seperti apa sih arah suku bunga Amerika Serikat ke depannya. Meskipun memang kita tahu ya The Fed telah mempertahankan suku bunga acuan pada bulan lalu, tapi The Fed juga mengisyaratkan setidaknya bakal ada dua kali lagi kenaikan di tahun ini mengingat inflasi masih tetap tinggi dari target 2%. Tensinya masih sama ya, dan ceritanya juga masih seputar suku bunga, inflasi, jadi masih belum ada yang baru. Ya. Walaupun kita akan terus dapat update-nya dari Amerika Serikat seperti apa. Nah, biasanya kalau nggak ada kabar-kabar yang signifikan, mainannya ke tensi geopolitik gitu ya, kondisi ketegangan, biasanya ini bisa menjadi salah satu isu yang juga membakar pasar, Nisa. Ini seperti apa, Nisa? Iya, tidak ada kabar terbaru, tapi ini sepertinya ada isu terbaru, tapi lagi-lagi dari Amerika Serikat dan China ya, karena memang tensi antara Amerika Serikat dan China lagi-lagi memanas nih Maria. Seiring kedua negara tersebut saling balas serangan soal industri teknologi semikonduktor. Nah, pasar keuangan global tentu tak mau ya dua ekonomi terbesar dunia tersebut berlarut-larut dan selisih paham bilateral ini karena akan menimbulkan ketidakpastian yang lebih lanjut lagi di saat dunia sedang berjuang melawan inflasi yang tinggi. Nah, kabar terbaru Maria di mana China menerapkan pembatasan ekspor nih pada dua mineral yang menurut Amerika Serikat ini sangat penting untuk produksi semikonduktor. Ya. Sistem rudal bahkan sel surya yang akan diterapkan pada 1 Agustus mendatang. Nah, di sisi lain tidak mau ketinggalan gitu ya, tidak tinggal diam, pemerintahan Biden ini juga sedang bersiap untuk membatasi akses perusahaan China ke layanan cloud Amerika Serikat. Nah, restriksi ekspor yang kedua belah pihak mengklaim ini ditujukan untuk melindungi keamanan nasional, tentu saja menambah keresahan psikologis pasar ya, yang mana tampaknya ini tercermin di pergerakan bursa saham di kawasan Asia gitu, tapi tidak terjadi pada pergerakan IHSG hari ini. Oke, itu dia ya, kondisi yang terbaru tapi ada isu terbaru gitu ya. Dan kita lihat apa saja yang menjadi motor penggerak kalau dari sisi dalam negeri atau domestik, Nisa. Iya Maria, pelaku pasar tampaknya masih mencerna ya dan juga menakar seperti apa sih implikasi dari melandainya inflasi terhadap kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia dan juga kaitannya dengan pasar saham global khususnya aliran modal. Karena inflasi yang rendah ini bisa membuat investor tidak lagi begitu khawatir ya terhadap suku bunga acuan. Berdasarkan data BPS yang memang sudah dirilis pada hari sebelumnya gitu ya, inflasi tahunan sebesar 3,52% secara year on year atau lebih rendah nih dari inflasi bulan sebelumnya yang tercatat 4% secara year on year. Nah, ke depan Bank Indonesia juga meyakini bahwa inflasi ini akan tetap terkendali dalam sasaran 3% plus minus 1% pada sisa tahun ini. Nah, tapi ekonom melihat bahwa kayaknya Bank Indonesia masih enggan ya untuk mangkas suku bunga tahun ini meskipun Morgan Stanley sempat mention nih kalau Bank Indonesia akan menjadi satu-satunya bank sentral di kawasan Asia Tenggara yang akan lebih dulu memangkas suku bunga acuannya di akhir tahun ini sebesar 50 basis point. Wow, good news ya. Ternyata akan menjadi bank satu-satunya di Asia Tenggara yang akan memangkas terlebih dahulu begitu ya. Oke, kita lihat side lain dari sektoral begitu ya. Nah, ini seperti apa? Karena kita lihat tadi beberapa saham-saham di sektor energi ada penguatan, tapi kalau dilihat dari komoditasnya justru ada yang tumbang gitu ya. Batu bara di sini justru ada yang agak-agak ambles gitu posisinya. Gimana, Nisa? Iya, tampaknya meskipun banyak yang mengatakan pesta batu bara telah usai, tapi apakah benar nih? Karena kalau kita lihat ya Maria, harga batu bara memang sudah ambruk nih setelah 6 hari beruntun menguat bahkan 11%.
Nah, pada perdagangan Selasa kemarin kalau kita lihat bahkan harga batu bara kontrak Agustus di pasar Newcastle ditutup di posisi $151,25 per ton atau Ya. turun 2,1%. Ya memang harga batu bara ini turun karena disebabkan banyak hal ya, mulai dari aksi profit taking, melamanya permintaan dari Eropa, serta kabar negatif dari Australia dan juga India. Nah menariknya meskipun secara year to date kalau kita lihat gitu ya, harga batu bara acuan ini sudah terkoreksi bahkan nyaris 60%, tapi pada perdagangan hari ini harga saham emiten-emiten batu bara justru menguat. Kalau kita lihat misalkan Bayan Resources ini menguat 0,16%, Ya. kemudian Bukit Asam terapresiasi 2,2%, Adaro Energy juga menguat 3,42%, Bumi Resources menguat 3,45% dan rata-rata emiten batubara ini sudah menguat 3 hari beruntun. Ya, ya, Jadi ya, tampaknya biasanya kan kita lihat ya pergerakan harga batubara global ini tercermin ataupun inline dengan pergerakan saham-sahamnya. Tapi ternyata tidak pada hari ini emiten batubara justru penguatannya mendorong penguatan IHSG dan mengantarkan IHSG ke level psikologis 6.700.